mari presentasi. Struktur konsep tertentu yang membentuk kerangka dari sistem pemrosesan informasi yang dikembangkan dalam pesawat. Jadi untuk memperoleh pengetahuan baru itu dikaitkan dengan yang lama, jadi berkaitan. Saya punya pertanyaan. Itu pasti berbeda sama yang lalu. Harus Nanti kalau bisa jawab tak kasih hadiah. Siapa yang mengembangkan teori ini? Ada yang tahu ya? Jawabannya adalah David Alsuber. Bagaimana teknik dilakukan sebagai media pembelajaran siswa-siswa? Pertama-tama, guru atau saya menyajikan kerangka konsep untuk pembelajaran. Apa itu sebutannya? Yang umum dan menyeluruh untuk kemudian dilanjutkan dengan penyajian informasi yang dilanjutkan. Jadi mulai dari umum detail. Ya. Kerangka umum tersebut berfungsi sebagai penyusun yang mengorganisasikan semua informasi berikutnya yang akan diserap oleh siswa, sehingga siswa dapat menjelaskan, mengintegrasikan, dan menghubungkan materi dengan materi yang telah dimiliki. Ya, berkaitan. Ini dibedakan menjadi dua ya. Expository advanced. Yang kedua komparatif advanced organism. Ada yang tahu betul? Yang pertama. Sistem ini dirancang jika akan menjalankan suatu gagasan umum silang studi yang memiliki beberapa bagian yang saling berhubungan. Tujuannya adalah memperluas pemahaman konsep Islam. Jadi pengetahuan umum contohnya adalah tadi yang lupa siapa ya? Saya. Ya, ini Kenapa, Pak? apa? Iya, Pak. Iya. Seumpamanya ada soal gini ya. Perubahan energi. Nah, maka terlebih dulu saya akan menjelaskan macam-macam bentuk energi tersebut.
ke dingin, dingin ke panas, panas menguap. Ini kan gambaran umum, gambaran kita ya. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan macam-macam bentuk energi gitu loh. Panas, listrik, ya. Untuk lebih mendetailnya kan perlu. Nah, yang kedua ini komparatif efek proses. Dirancang untuk mengintegrasikan konsep baru dengan menggantikan dirancang untuk mengintegrasikan konsep baru dengan konsep lama yang telah dimiliki oleh siswa. Contohnya gini, anak kelas 1 SD. Ayo yang SD semua. Ini waktu kecil siapa yang belajar simpoa? Saya. Simpoa itu untuk perkalian bisa ya? Bisa. Bisa. Nah, ibaratkan simpoa itu adalah konsep lama. Sedangkan guru mengajar di sekolah itu ingin memberikan sesuatu yang lebih mudah, praktis. Maka konsep lama itu diganti. Contohnya gini. Untuk perkalian ya. Perkalian. Namanya 7 kali 7 gimana? Ayo. Ya, ini anak SD nggak tahu. Oh gini ya Pak. Tujuh. Dua ini ibaratkan 7 kali 6. Tuh, 7 kali 7 Pak. Kalau 3 kali 3 kan 9 Pak. Terus 1, 2, 3, 4, 9 Pak. Pak, 9 Pak. Pak, Bapak tahu kan caranya Pak? Pak, saya masih ingat caranya Ya, Pak. gimana? Bisa beri contoh ke teman-teman? Caranya kan kalau 7 ya Pak, ini kan 2. Terus ini tuh dikali, jadi itu jadi belakangnya jadinya kan 3 kali 3 9. Terus ini tuh ditambah, jadinya plus 9. Yeay! Ini juga 9 begini. Mereka yang bikin. Ya paham ya? Ya Pak. Selanjutnya. Pak bener gitu Pak, ini astagfirullah. Langkah-langkah model pembelajaran langkah-langkah untuk penerapan siswa yang pertama itu adalah penyajian dan pembelajaran. Ya, agak perhatian maaf ya. Penyajian bahan pembelajaran. Yang ketiga penguatan materi kognitif. Fase pertama, jelaskan satu ya. Penyajian dan pembelajaran. Hal-hal yang harus dilakukan adalah mengklarifikasi tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu harus jelas. Siswa itu nggak bingung. Hal ini dimaksudkan untuk membangun perhatian peserta didik dan menuntun mereka pada tujuan pembelajaran di mana keduanya merupakan hal yang penting untuk membantu terciptanya belajar yang bermakna, resap pikiran. Pengajaran sendiri mengidentifikasi atribut atau silabus tadi. Yang kedua memberi contoh-contoh kayak saya kasih.
menyediakan mengatur suasana konteks, jadi harus senyaman mungkin. Yang keempat, mengulangi. Jadi di sela-sela pembelajaran ya diulangi sedikit-sedikit agar lebih nyata betul. Yang kelima, ya terakhir, memancing dan mendorong pengetahuan dan pengalaman dari siswa. Jadi dalam pembelajaran tersebut siswa itu bukan hanya guru yang bercerita terus sampai siswanya guru cerita. Jadi sharing betul. Ya, yang kedua, penyajian bahan pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan, membuat organisasi skala tugas. Membuat urutan bahan pembelajaran secara logis. Yang tadi dari umum ke terperinci. Memelihara suasana agar siswa penuh perhatian. Jadi nggak ada yang ngomong sendiri, nggak ada yang tidur sendiri. Fase kedua ini dapat dikembangkan dalam bentuk diskusi. Siswa dapat memperhatikan gambar-gambar, melakukan percobaan, membaca teks masing-masing, diarahkan pada tujuan pengajaran yang ditujukan pada langkah pertama. Yang ketiga, penguatan organisasi kognitif. Fase ketiga ini tujuannya untuk mengaitkan materi belajar yang baru dengan kognitif siswa. Ada yang tahu kognitif siswa? Pikir. Ya, nice. David Ausubel sendiri ini mengidentifikasi ada 4 aktivitas dalam fase ketiga ini. Yaitu yang pertama menggunakan prinsip-prinsip rekonsiliasi integratif. Aktivitas ini dikembangkan melalui mengingatkan siswa tentang gambaran film gagasan, menanyakan indikasi dari materi pembelajaran baru, mengulangi definisi secara tepat, menanyakan perbedaan aspek-aspek yang terdapat dalam materi, menanyakan bagaimana materi pembelajaran mendukung konsep atau promosi yang baru digunakan. Bingung ya? Iya, Pak. Sudah. Meningkatkan kegiatan belajar menerima. Poin pertama adalah siswa menggambarkan materi baru dengan menghubungkan melalui salah satu aspek pengetahuan yang Karena bapaknya bilang nggak boleh tidur Jadi kan, sendiri. Tanya kan bapaknya, untuk "Belajar ada yang tidur mengetahui sendiri." dari sekolah aja. Gimana ya? Dari Kan luar dari sana. sana ya. Nah, ya dari masyarakat, dari keluarga, lain sih itu dihubungkan pada saat pembelajaran. Siswa dapat memberi contoh-contoh terhadap konsep yang berhubungan dengan materi itu tadi. Siswa menceritakan kembali dengan merupakan materi. Poin ketiga, meningkatkan pendekatan kritis tentang pokok bahasa. Dilakukan dengan menanyakan kepada siswa tentang asumsi atau pendapatnya yang berhubungan dengan materi yang disampaikan. Guru memberikan pertimbangan dan tantangan agar siswa pendapat tersebut dan menyatukan apakah selaras atau kontra. Yang terakhir, mengklarifikasi. Guru dapat melakukan klarifikasi dengan cara memberikan tambahan informasi baru atau mengaplikasikan gagasan ke dalam suatu situasi baru atau contoh lain. Dari hasil diskusi tersebut akan ditemukan titik temu dan itu. Nah, terakhir ini adalah kelemahan dan kelebihan model pembelajaran dan organisasi.
pembelajaran advance organizer ini adalah memakan waktu yang lama. Tidak semua model pembelajaran dapat digabungkan dengan advance organizer. Sedangkan kelebihannya adalah model pembelajaran ini yaitu dapat membantu pemahaman siswa, membantu mempertajam daya siswa melalui diskusi tadi. Oh iya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, dua aja cukup ya. Sana juga. Oh ya, saya juga. Terima kasih Bapak. Tadi kan Bapak kan menjelaskan advance organizer itu artinya metode pembelajaran untuk mencari pengetahuan baru melalui pengetahuan apa yang dikembangkan. Yang katanya Bapak tadi berkaitan ingat enggak? Yang kan yang berkaitan antara metode sama lama. Nah terus kemudian Bapak itu menjelaskan kalau modelnya advance organizer itu ada dua. Yang pertama expository, yang kedua komparatif. Terus begitu expository advance organizer tadi kan pengembangan pengetahuan lama menjadi pengetahuan baru. Jadi kan sama kayak pengetahuan yang dimiliki dikembangkan menjadi pengetahuan baru dan dua-duanya pasti berkaitan kan, berhubungan. Terus yang kedua komparatif advance organizer itu integrasi pengetahuan baru dan lama yang dimiliki oleh integrasi antara pengetahuan baru dan lama. Jadi kan pengetahuan baru dan lama itu integrasi kayak ada penggabungan gitu kan, dan kedua-duanya tetap berkaitan kan. Ya lah, ya lah sir. Ya sama aja berarti ya. Lah ya, sama ya. Yang saya tanyakan itu perbedaan yang apa? Perbedaan antara ekspositori sama komparatif. Nice. Kalau perbedaannya sendiri terletak pada anu ya. Penerapannya. Jadi expository advance organizer ini penerapannya itu yang lama itu diteruskan. Jadi kayak kita gitu. Kalau yang kedua ini ada, cuma ada yang lebih baru. Oh berarti yang kedua itu agak disisihkan. Ya, sebagai pengganti lah. Bisa sebagai pengganti yang lebih baik. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Bisa? Sebenarnya sama sih Pak, cuman ada pertanyaan baru lagi. Oke Pak. Jadi gini, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tiga fase tahapan itu loh Pak. Nah itu fase pertama, fase kedua, sama fase ketiga. Terus kan Bapak menjelaskan di fase pertama itu ada membuat suasana nyaman untuk memancing siswa untuk aktif. Nah seandainya Bapak ini berada pada mata pelajaran yang nggak disukai sama siswa dan otomatis kan siswanya nggak mau aktif tuh di situ. Menurut Bapak kok Bapak harus Apakah ada yang mau membantu? Gak ada. Oh iya, pilih saya tahu jawabannya. Misalkan materi ini membosankan ya? Iya. Nah, bagaimana agar materi yang membosankan tersebut cara penyampaiannya menarik? Jadi itu. Jadi ya selingan-selingan kita apa-apa. Bawa santai, jangan sini kayak harus ini lagi. Bawa santai. Ngopi-ngopi dulu ya Pak ya. Intinya cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya harus santai. Pak, itu kan gimana? Itu kalau menurut saya ya jawabannya Bapak itu kan gimana caranya biar siswa memperhatikan, bukan gimana caranya
biar siswa aktif. Kan Bapak tadi bilang membangun suasana untuk siswa aktif agar terjadinya sharing antara guru sama siswa. Nah, itu gimana? Soalnya Bapak dari jawaban Bapak yang saya tangkap, Bapak itu menjawab berdasarkan agar materi yang disampaikan ini diperhatikan sama siswanya. Nah, mulai yang diperhatikan itu nanti kan otomatis sama berangkat. Iya Pak, makasih Bapak. Ya, hampir sama-sama ini saja. Nah, pembuatan silabus kan itu membuat kerangka-kerangka pembelajarannya gimana. Nah, yang kayak apa ya? Ketika sudah membuat kerangka pembelajaran, tapi ketika dimasukkan ke dalam kelas itu mental gitu loh. Kayak misalnya siang gini kan, siang gini itu silabusnya apa ya? Ceramah. Ya ceramah gitu kan, kerangkanya itu ceramah. Nah, kayak itu mental kayak nggak masuk kayak apa ya? Kayak nggak bisa dijawab. Nah, maksudnya gitu, maaf, artikulasi saya jelek. Nah, itu. Maksudnya kayak apakah setiap pembelajaran itu harus melihat semua aspek kondisi termasuk lingkungan, termasuk jam, termasuk semua siswa. Oh ya itu ya. Oh ya, siswa. Ya. Ya, sudah dijawab, tapi kurang paham, Pak. Ya, jadi gimana? Saya juga lupa. Sudah selesai ya. Saya ketemu di luar apa? Sumpah keren. Ya, semoga materi ini dapat dipahami. Sekian, jangan lupa